Kan itu ada sekitar sebentar. Statistika kelas B. Ini belum saya pindahkan untuk nilainya yang tugas 3, baru tugas 2 kemarin karena masih banyak kegiatan. 37 mahasiswa yang mengumpulkan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masih tidak mengumpulkan tugas. Jadi nanti kalau di akhir akan saya rekap siapa yang tidak mengumpulkan tugas tapi tidak ada tugas tambahan. Jadi sudah langsung nilai akhir saja. Gitu ya. Oke. Untuk tugasnya ada yang kesulitan mungkin? Ada yang mau ingin mempresentasikan tugasnya? Saya Bu. Oke, Dian Mahardika. Ya kan Dian? Nanti saya hari ini nggak bisa sampai jam 12:30 karena saya ada yudisium jam 12:30 di kampus. Jadi saya selesai mungkin ajan ya. Ajan Jogja saya sudah selesai. Gitu ya. Karena ada yudisium di kampus 1. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah ya, Bu. Sudah, boleh diperbesar? Ya, oke, bisa. Terus. Ya, jadi ini adalah tugasnya. Untuk topik kelas saya menggunakan contoh dari halaman 67-68. Ini tugasnya nomor 8 yang pertama. Golongan upahnya dari 400 sampai kurang dari 500 dan seterusnya, jumlah karyawannya 2 atau frekuensinya 2, 10, 16, 8 dan 4. Tabelnya sudah ada batas kelas, tepi kelas, nilai tengah dan FM. Ya, lalu yang pertama adalah mencari rata-rata, median dan modus. Rumusnya untuk rata-rata yaitu jumlah FM dibagi dengan jumlah F. Jumlah FM-nya adalah 26.200 dan jumlah dari F-nya adalah 40, yaitu 26.200 dibagi 40 sama dengan 655. Terus mediannya menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Untuk mediannya sendiri adalah 40 dibagi 2, yaitu 20 ada di golongan upah 600 sampai kurang dari 700. Ya, rumusnya adalah BMD. BMD merupakan tepi kelas bawah kelas median, lalu ditambah dalam kurung N bagi 2, yaitu di sini 40 dibagi 2 sama dengan 20, dikurangi CF. CF adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, lalu dikali CI, yaitu selisih antara tepi kelas satu kelas dengan tepi kelas bawah kelas tersebut. Ini adalah 600 dikurangi 500 sama dengan 100. Jadi 600 ditambah 1/2 dikali 100 sama dengan 650. Lalu untuk modusnya, rumusnya MO sama dengan BMO atau tepi kelas bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2. Untuk D1-nya merupakan 16 dikurangi 10, lalu dibagi 16 dikurangi 10 tambah 16 kurangi 8 dikali 100. CI-nya itu tadi selisih antara tepi kelas suatu kelas dengan tepi kelas bawah kelas tersebut. Nah, untuk mencari jumlah karyawan yang menerima upah, saya menggunakan rumus manual, yaitu di sini 10 ditambah 16 tambah 8 tambah 4, yaitu 38 karyawan. Lalu presentase karyawan menerima upah lebih dari 600 sampai 900, itu menggunakan rumus manual juga, yaitu ditambah yang sekiranya upahnya 600.000 sampai 900.000, terus dibagi jumlah F-nya, lalu dikali 100%, yaitu ketemunya 70%. Lalu untuk nomor 9, tabel distribusi. Stop dulu. Tadi Dian stop ya, dulu. Ke atas ada yang beda dengan Dian untuk soal pengerjaan nomor 8. Coba dicek. Ada yang beda?
karyawannya frekuensinya benar ya, 2, 10, 16, 8, dan 4. Lalu batas kelas, sepi kelas, nilai tengah, min, median, modusnya ada yang beda nilainya. Ini rata-ratanya 655 minnya, mediannya bisa turun dia 650 dengan modus 650. Modusnya 642,8. Ada yang beda? Coba dicek. Sudah sama semua? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Oke, kalau sudah berarti pada sudah oke semua ya, sudah bisa. Lalu kita turun ke nomor 9. Oke, silakan Dian. Nomor 9 adalah disediakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan upah mingguan yang diterima oleh 100 pekerja PT XYZ. Nah, di sini upahnya itu dari 140 sampai kurang dari 160 dan seterusnya. Jumlah tenaga kerja atau frekuensinya 7, 20, 33, 25, 11, dan 4. Nah, untuk rata-ratanya menggunakan rumus yang seperti tadi, yaitu jumlah FM yang kita jumlah dulu, hasilnya 19.500, lalu jumlah F-nya atau frekuensinya itu 100, lalu untuk rata-ratanya jumlah dari FM-nya itu dibagi dengan 100, ketemunya 195, lalu medianya rumusnya sama seperti tadi, BMD atau tepi kelas bawah kelas medianya adalah 180, lalu ditambah N bagi 2-nya atau ininya medianya itu ada di kelas 180 sampai kurang dari 200. Nah, untuk jumlah dari hasil dari medianya adalah 193,9. Lalu untuk modusnya sendiri, rumusnya sama seperti tadi dan hasilnya 192,3. Oke, ada yang beda dengan Dian, ini rata-ratanya 195 dengan median 193,9 dan modus 192,3. Enggak ya? Oke. Jadi kalau cari min, median, modus saya rasa tidak terlalu sulit karena kelas dan intervalnya sudah ditentukan, kecuali nanti kalian nggak ditentukan kelas intervalnya, nah berarti bisa jadi ada perbedaan di perhitungan frekuensinya seperti kemarin gitu. Oke, silakan turun lagi. Untuk nomor terakhir, nomor 22, disediakan tabel usia 40 karyawan di PT Mahrita pada tahun 2014. Ya, usianya dari 20 sampai kurang dari 25 dan seterusnya. Untuk rata-ratanya jumlah dari FM-nya ini adalah 1.365 dan jumlah dari F-nya adalah 40. Jadi 1.365 dibagi 40 sama dengan 34,1. Lalu untuk mediannya, N dibagi 2, 40 dibagi 2, yaitu 20, ada di kelas usia 30 sampai kurang dari 35. Rumus medianya sama seperti tadi, hasilnya 33,57 dan modusnya adalah 32,85. Oke. Ada yang beda dengan punya Dian? Rata-rata 341, modus 325, lalu median 33,57. Oke, jelas ya. Jadi kalau menghitung min, median, dan modus, kalau datanya berkelompok berarti harus pakai yang kemarin rumusnya, gitu kan? Nah, kalau mencari min, median, modus nggak data berkelompok berarti yang lebih sederhana, cuma dijumlahin lalu dibagi dengan totalnya untuk rata-rata. Kalau median nanti kalau nilainya ganjil berarti cari nilai yang di tengahnya, kalau nilainya genap, nilai di tengahnya tambah lalu bagi 2. Sedangkan kalau modus nilai yang paling sering. Nah, kalau untuk data yang berkelompok jelas berbeda. Seperti yang kalian cari, untuk rata-rata rumusnya sigma FM dibagi sigma R, lalu BMD itu kalian harus cari dulu N per 2-nya, nilainya di mana, nilai N per 2-nya. Itu lalu dikurangi dengan CF, dibagi dengan FMD, dan dikalikan dengan CI atau intervalnya. Lalu untuk kelas modus itu ada DI dan D1 dan D2. Di mana nanti D1 dan D2 itu nanti dilihat dari mana yang paling tinggi nilainya, D1,
ditambah D2 dikalikan dengan CI-nya. Jelas ya? Saya rasa tidak ada kesulitan untuk mencari min, median, dan modus. Oke. Silakan ditutup Dian. Tadi boleh disebutkan min-nya Dian? 20.149, Bu. Oke, sebentar. Dian Mahardika ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Oke, jadi nanti setiap penilaian, kalau tugasnya kalian presentasikan, berarti ada nilai tambahan untuk yang presentasi. Oke, Dian tadi berarti nilainya sempurna karena tidak ada kesalahan. Ya. Oke, Dian Mahardika 20.049 ya Dian ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sebelum kita masuk ke materi? Oke, tidak ya. Kalau tidak, hari ini kita akan membahas desil, kuartil, dan persentil. Untuk materi sudah saya kirimkan di e-learning masing-masing, jadi kalian bisa langsung unduh, lalu kita pelajari bersama-sama. Oke, baiknya sebelum kita mulai, silakan berdoa. Berdoa saya persilakan. Oke, cukup. Baik, hari ini jadi kita akan belajar tentang desil, kuartil, dan persentil. Apa sih itu Bu, desil, kuartil, dan persentil? Ini bagian dari penyajian data. Jadi data itu selain ada dikelompokkan gitu kan, lalu kemarin ingat di awal ada kelas, interval, histogram, poligon, ogis, itu cara-cara penyajian. Lalu kalau kemarin kalian penyajian itu bisa dalam bentuk rata-rata, nilai tengah, nilai median, atau nilai modusnya itu juga bisa. Dan yang terakhir ini juga bisa dilakukan dengan mencari nilai desil, nilai persentil, dan nilai kuartil. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kuartil dulu deh? Kuartil, apa yang dimaksud dengan kuartil itu? Kuartil, ada yang bisa? Ada yang sudah belajar? Ini masih di bab yang sama. Ya kan, masih di bab yang sama. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Kuartil, iya Bu. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada satu set observasi mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, Salsabila Sukma ya. Iya, Bu. Oke, tadi Salsa itu bilang itu nilai dari 25% totalnya, Bu. Oke, benar ya. Kalau desil dan persentil, apa sih desil dan persentil itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ada yang Oke, Dian. Jadi kalau desil itu intinya ukurannya dibagi 10 bagian. Lalu untuk persentil itu dibagi 100 bagian, Bu. Gimana? Kalau desil itu ukuran letak yang membagi observasi menjadi 10 bagian. Lalu untuk persentil itu dibagi menjadi 100 bagian. Oke, benar ya. Kalau desil itu untuk 10, sedangkan persentil itu untuk 100. Beda nggak sih rumus dari ketiganya? Beda atau sama? Beda atau sama kira-kira? Ya jelas berbeda, Bu, gitu kan. Oke, nanti kita lihat satu-satu di slide-nya. Oke, sudah terlihat slide-nya? Slide saya? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Di sini ukuran letak untuk data tidak berkelompok. Jadi di sini ada jenis data itu kan ada berkelompok dan tidak berkelompok. Kalau yang tidak berkelompok berarti yang kemarin itu satuan. Kalau yang berkelompok berarti ada interval dan kelasnya. Nah, di sini ukuran letak yang membagi sama dengan masing-masing mengandung 25%. Jadi kalau dibagi 25% itu artinya untuk kuartil. Jadi K1 diartikan nilai tertinggi dari 25%, nilai terendah. Sedangkan K2 diartikan median data, dan K3 dinilai data tertingginya. Ini untuk perhitungan data yang tidak berkelompok. Rumus letaknya N plus 1 dibagi 4. Letaknya kalau K2 2 kalikan N plus 1 bagi 4, dan
letak K3 3 kali N plus 1 bagi 4. Oke, sekarang saya mau punya data nih misalnya. Ini data yang tidak berkelompok. 7, 11, lalu 32, 39, 39 lagi, lalu 41 dan 51. Oke, silakan ditentukan untuk letak K1, K2, dan K3-nya. Silakan. Yang bisa langsung tunjuk tangan ya. Langsung sebutkan K1, K2, K3-nya. Gi, mau jawab? Belum, Bu. Oke. Sudah? Ada yang mau jawab? Saya coba jawab ya, Bu. Oke, Dian, silakan. Untuk K1-nya itu 8 dibagi 4, jadi ini kan jumlahnya N-nya kan 7, terus ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2. Untuk K2-nya hasilnya 4, untuk K3-nya 6,75. Oke, diulangi Dian. K1-nya menurut Dian adalah berapa nilai tadi? 2, 2. K2-nya 4, 4. K3-nya 6,75. 6,75. 75. Oke. Ada yang lain jawabannya berbeda dengan Dian? Oke, kita tunggu Dian. Apakah jawaban Dian benar atau tidak gitu ya. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke. Yuni dulu baru Hilda. Yuni silakan. Jadi K1-nya itu kan letaknya di kuartil 2, di angka 2, yaitu berarti 11. Lalu yang K2-nya letaknya 4, yaitu berarti 39. Lalu yang ketiga, kuartil 3-nya itu letaknya di 6, yaitu 41. Oke, kalau Yuni tadi diletakkan di masing-masing letaknya. Oke, boleh Yuni. Satu lagi tadi Hilda. Dian, Yuni, sebentar saya pindahkan dulu nilainya. Dian sudah, Yuni ya. Yuni. Yuni siapa Yuni? Yuni. Sarah, Bu. Yuni Syara ya. Oke. Yuni. Oke. Satu lagi tadi Hilda. Iya, saya, Bu. Saya berbeda sama Dian di bagian K3-nya aja. Oke, silakan. K3-nya menurut saya itu 6. Yang mana? K3-nya, Bu, menurut saya itu 6. Kenapa 6? Karena N-nya itu kan ada 7, 7 ditambah 1, 8, 8 dikali 3, 24, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Oke, benar. Oke, ada lagi? Ini Hilda ya. Ada lagi? Jadi benar yang mana nih? Kalau menurut Dian itu langsung dibagi aja, dia nggak nentuin kelas ya. K1 berarti N plus 1. N-nya ada tadi 7 plus 1 dibagi 4. Hasilnya 2. Lalu 2 kali 7 tambah 1 dibagi 4, 4. Lalu 3 kali 7 tambah 1 bagi 4 itu 6 ya. Nah, ini letaknya kalau menurut Yuni
itu dilihat dari letak kelasnya. Berarti kalau 2 ini 11, kalau 4 berarti 39, kalau 6 berarti 41. Jadi yang benar jawaban Dian atau Yuni? Coba. Ada dua versi. Kalau saya yang Yuni, Bu. Kalau Iva yang Yuni. Oke. Ada lagi? Coba di bukunya dibaca. Bener yang Dian atau yang Yuni? Yuni tadi halaman berapa Yun? Sumbernya Yun? Saya belum baca bukunya, Bu, cuman saya ingat waktu SMA seperti itu, Bu. Oke, dibaca dulu bukunya. Jadi harus ada sumbernya. Kalau dia langsung pakai mus kan, nah, kalau Yuni tadi menunya seperti itu. Itu dibeli, dibaca. Baca bukunya. Yang mana? Yang benar? Dian, Bu. Iya, Bu, yang mana? kan Yang nyarinya Dian, jadi yang Dian. Yang Dian. Nah, jadi kalau kalian mau jawab gitu kan, dicek dulu bukunya bener atau enggak gitu. Jangan diinget-inget tuh waktu SMA-nya, ya kan? Karena sumber kita buku. Saya kan sudah bilang baca bukunya, ya. Oke, jadi yang benar adalah jawaban Dian. Terima kasih Yuni. Tadi supaya teman-temannya sambil berpikir kan ini yang benar Dian atau Yuni. Gitu kan. Baca dulu bukunya ya. Oke. Next ke slide selanjutnya. Ini ada pertanyaan? Enggak ya, jadi tinggal dicari aja gitu ya, letak dari si kuartilnya. Oke, lalu untuk ukuran letak data berkelompok itu rumusnya berbeda dengan data yang tidak berkelompok. Yang pertama, langkahnya kita harus menentukan letak dari K1. Berarti N dibagi dengan 4. Letak K2, 2N dibagi 4, dan letak K3, 3N dibagi 4. Nah, ini adalah untuk formulanya atau rumusnya. Oke, K1 sama dengan BK, tepi kelas bawah, ditambah dengan rumus yang tadi ini di atas, dikurangi dengan CF, CF1 yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas, dibagikan dengan frekuensi kumulatif kelasnya, lalu dikalikan dengan interval kelas. Untuk K2, BK2 berarti tepi kelas bawah ditambah dengan rumus yang di atas ini dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi kumulatif dikalikan dengan intervalnya. Ini juga sama berlaku untuk K3. Jadi yang membedakan itu hanya rumus letak K1, K2, dan K3-nya. Paham sampai sini? Paham. Jelas? Bisa memahami? Oke, kalau bisa kita turun ke slide selanjutnya. Oke, ini ada contoh soal untuk pencarian data untuk kuartil ya. Ini ada laba 4049, 5059 sampai dengan 90 dan 99. Ini frekuensi, ini tepi kelas bawah dan frekuensi kumulatifnya. Ada yang belum bisa mencari ini? Saya rasa sudah ya, kalau tepi kelas bawah berarti pengurangan 0,5, frekuensi kumulatif itu penambahan dari per frekuensinya. Oke, tentukan kelas untuk kelas K1, otomatis kita harus masukkan semua rumus ini ya. Ini kita salin, kita pindahkan ke bawah. N bagi 4. N-nya ada berapa? Frekuensinya dijumlahkan, ini kan berarti frekuensinya N-nya adalah 30. 30 dibagi 4 yaitu 7,5 untuk kelas 1. Sedangkan untuk kelas 2 yaitu 2 kali 30 dibagi 4, 15. Dan kelas 3, 3 kali 30 dibagi 4 sehingga 2,5. Ada yang belum bisa untuk pengerjaan penentuan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Paham? Paham ya? Tinggal dijumlahkan nilai frekuensinya, itulah nilai N-nya, gitu kan? Nilai N-nya. Lalu kita tinggal jumlahkan atau kita masukkan rumus K1, K2, dan K3-nya. Oke. Untuk pencarian K1, K2, dan K3 selesai. Berarti kita harus tentukan formulanya ya Bu ya. Ya, benar. Berarti untuk kelas K1 berarti
BK1-nya kok 49,5, CF-nya 4, FK1-nya 6. Kok tahu ini dari mana nih? Kenapa BK1-nya 4,49, CF-nya 4, dan FK-nya 6? Coba lihat datanya. Nilainya adalah 7,5. Berarti dia di data yang mana ini? 7,5. Nah, 4 ditambah 6 berapa? 10, Bu. Berarti 7,5 ada di angka 4. Di frekuensi Frekuensi 6. 10 kayaknya. Hah? Ya kan? Di sini kan 7,5, ya enggak? Iya, Bu. 7,5 itu di dalam sini toh, ya enggak? Di rentang antara 1 sampai dengan 10 kan? Bukan 1 sampai dengan 4 kan? Nah, berarti ini. Berarti tepi kelas bawahnya berapa? 49,5. Ya enggak? Lalu intervalnya berapa? 50 sampai 59. 10, Bu. 10 intervalnya itu CI-nya berarti kan? Oke, kita tuliskan di sini. FK-nya frekuensinya ini 6, berarti frekuensi kelas sebelum gitu kan, ini rumusnya di sini, ya kan? Nih, CF itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas. Kalau ini frekuensi kumulatif kelas. Nah, ini yang 6 ini adalah frekuensi kumulatifnya. Lalu frekuensi sebelumnya berarti angka berapa? Angka 4. Oke, berarti kita tuliskan di sini FK-nya 6, CF-nya 4. Paham? Paham? Bu. Oke. Maka kita masukkan rumusnya 49,5 tadi ini sudah ya, 7,5 dikurangi 4 dibagi 6 dikali 10, hasilnya adalah 55,33. Bisa? Bisa. Jadi fungsi rumus yang di atas kali itu adalah untuk menentukan letak kelasnya, letak kelas kuartilnya gitu ya. Jadi kalian akan tahu sama seperti kemarin cari median dan modus, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dilihat di mana sih letak kelasnya. Oke, lalu untuk kuartil 2 di sini. BK2-nya adalah berapa berarti? Kan kita lihat di sini, kelas 2 adalah 15. Ini 10, berarti yang kelas 2 otomatis ada di rentang 1 sampai dengan rentang 3, ini Bu. kan 20 kan? Kelas 10. Ya, ini kan kelasnya. Berarti ini frekuensi kumulatif untuk kelas 2. Kita tuliskan di sini. 10. Lalu nilai CF-nya. Karena ini ada 2 nilai sebelumnya, berarti 6 ditambah 4 adalah 10. Paham? Paham? Paham, Bu. Kalau frekuensi kumulatif sebelum berarti dicek yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada 2 ya 2, sebelumnya ada 3 angka ya 3 angka ditambahkan. Paham? Oke. Lalu kita tuliskan di bawah nih ya, sama. Ini berarti tadi rentangnya di mana dia 59,5, otomatis kita masukkan 59,5 ditambah 15 dikurang 10 dibagi 10 kali 10 hasilnya 64,50. Sedangkan untuk kuartil kelas ketiga yaitu kita lihat di sini 22,5. Ada di mana rentang 22,5? Ada di mana rentang 22,5? Ini kan? Ya enggak, ini kan masih 20 nih kalau ditambahin, sedangkan ini 24 berarti di sini ya. Ini tepi kelasnya. Lalu penjumlahannya ada berapa ini? 10 tambah 10 berarti ada berapa? 20. Bisa? Oke, selalu itu kita turunkan ke bawah. Ini. Ya. FK3-nya 4. Nah, ini ya. Ini kita tuliskan, ini frekuensinya 4, lalu CF-nya 20, ya kan?
Lalu FK-nya adalah 4. Ini tinggal dikalikan, masukkan hasilnya adalah 75,75. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Silakan ditulis karena ini kalau nggak kalian buat seperti ini nanti bingung. Diwarnain, ya, akan ditulis. Karena nyari kelasnya dari situ. Bisa memahami? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Udah? Oke, lagi ada yang nyatet. Kita tunggu dulu. Oke, sudah? Ya. Oke, kalau sudah kita masuk dulu. Jadi ini di sini labanya ya berarti 55, 64 dan 75. Ini kalau mau dibuat kalimat gitu. Oke. Lalu setelah kuartil itu ada yang namanya desil. Apa sih desil itu? Ya kan? Desil adalah letak yang membagi observasi menjadi 10 bagian. Ini ya, jadi pembaginya kalau tadi adalah ini 4 kuartil, kalau desil itu pembaginya adalah 10. Untuk rumus letak D1 berarti N plus 1 bagi 10. Untuk letak D2, 2 kali N plus 1 bagi 10. Dan letak D9, ini berarti ada 9, Bu. Enggak, ini ada seterusnya. Maksudnya adalah D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, dan seterusnya, tergantung dari desil yang ditanyakan. Jadi di sini kalau D1 N plus 1 bagi 10, kalau D2 2 kali N plus 1 bagi 10, kalau 3 berarti 3 kali N plus 1 bagi 10, 4 kali N plus 1 bagi 10, dan seterusnya, gitu ya maksudnya ya. Paham? Untuk mencari rumus desil? Paham? Suara saya Paham, terdengar? Bu. Terdengar, Bu. Oke, jelas ya? Jelas. Jadi mau N-nya yang ditanya desil ke 100 ya 100 ya. Lalu dimasukkan belakangnya. 100 kali N plus 1 bagi 10 gitu. Tergantung dari nilai desil yang ditanyakan. Bisa memahami? Bisa memahami? Oke. Next, untuk selanjutnya
berarti sama seperti tadi gitu ya, tergantung dari nilai desil yang ditanyakan. Kita harus cari dulu letak kelasnya. Lalu kita masukkan ke formula di mana BD1 plus N dibagi dengan 10 dikurangi CL1 dibagi dengan FD1 kali CI, di mana BD adalah tepi kelas bawah ditambah dengan N banyaknya observasi dikurangi 10 ini rumus di atas ya, lalu dikurangi CF berarti sama frekuensi kumulatif sebelum ini dibagi dengan frekuensi kelasnya lalu dikalikan dengan CI-nya. Sama untuk D2 dan D3, hanya pembaginya aja yang beda. Kalau nanti misalnya yang ditanya D4 gitu ya, misalnya ditanya D4. Berarti ya 4 gitu kan, kali N dibagi dengan 10. Gitu kan, nih. Tergantung rumusnya. Ini berarti 4 kali N dibagi 10. Ini kan rumus untuk data tidak berkelompok. Kalau ini untuk rumus data berkelompok, jadi bedakan ya. Lalu kalau yang ditanya misalnya B10, berarti 10 kali N bagi dengan 10. Gitu. Bisa? Bisa memahami? Jadi nanti nggak harus cuman B1, B2, D1, D2, dan D9 yang ditanya. Jadi kalau saya mau tanya D11, D13 juga bisa. Paham? Jadi nanti tinggal dikalikan dari nilai desil yang mau dicari kelasnya. Oke, bisa memahami? Bisa, Bu. Next, ya kan? Nah, ini ada soal untuk contoh soalnya yaitu, ya kan? Tentukan D1, D2, dan D3 selama 30 hari dari soal yang tadi, sama ya. Nah, ini misal untuk tentukan nilai D1, D2, dan D3 dengan formula ini nggak saya tulis ya. Ini misalnya saya mau cari nilai D1. D1 dulu ya, D1. Rumus D1 kan ini. Nah, ini kita tulis di sini aja ya. Berarti N bagi 10 sama dengan berarti 30 ya enggak bagi 10 rumusnya berarti nilai kelas ketiga. Di mana dia nilai kelas ketiga? Di sini ya enggak ya enggak ya. Oke, Iya, Bu. berarti langkah selanjutnya kita cari apa lagi, Bu? Cari yang namanya frekuensi, berarti sebelumnya. Frekuensi kelasnya ini. Frekuensi sebelumnya, berarti berapa ini frekuensi sebelumnya? Nggak ada angka sebelumnya, berarti frekuensinya berapa? Buka di buku. Frekuensinya berapa? Frekuensi kelas sebelumnya. 0, Bu. Berapa? 0, Bu. Dian? 0. Kenapa 0, Dian? Karena tidak ada frekuensi sebelumnya. Betul. Jadi nilainya berarti di sini kalau ini frekuensi sebelumnya adalah 0. Sehingga kita masukkan di nilai BD1 tadi. Berarti batas kelasnya berapa nih? 39,5, ya enggak? Lalu ditambah dengan tadi nilainya berapa di sini? 3. Dikurangi dengan CF1, frekuensi kelas sebelum, berarti adalah 0. Dibagi dengan FD1, berarti frekuensi di dalamnya ini, ya enggak? Frekuensi kelasnya 4. Lalu dikalikan dengan intervalnya. Berapa intervalnya? 40 sampai 49. 10, Bu. 10. Maka hasilnya berapa? Untuk D1. D1 hasilnya berapa? 27, Bu. 47. Berapa? 47, Bu. 47. 47. Bisa? Bisa?
Ada pertanyaan untuk D1? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Putus-putus Dengar, Bu. atau lancar? Oke. Kadang putus-putus, Bu. Oke, ada putus-putus. Oke ya. Oke, untuk D2 berarti D2 ini ya enggak? Berarti sama dengan gitu kan? Nilai kelasnya di mana dia gitu kan? 2 kali 30 bagi 10. Berarti 2 kali 30, 60 bagi 10, 6. Di mana nilai 6? Ya otomatis di sini, Bu, di bawahnya gitu kan? Nih. Lalu tepi kelasnya mana, Bu? Ini. Frekuensi sebelumnya mana? Atasnya 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. 49,5 ditambah dengan nilai nilai CF-nya berarti nilai dari frekuensi kumulatif sebelum otomatis 4 sorry kok 4. Ini kok. Ini 6 dulu ya kan? Kelasnya, nilai kelasnya 6 dikurangi 4 lalu dibagi dengan CF-nya. Berarti berapa frekuensi kumulatifnya? 6, Bu. Dikalikan dengan 10. Berapa hasilnya? 52,83, Bu. 52,83. Dan seterusnya. Bisa? Bisa. Jadi ingat aja pembagi di langkah awalnya. Untuk rumus selanjutnya dia sama dengan penentuan kelas kuartil tadi gitu ya. Yang beda di mana sih Bu rumus langkah awalnya gitu kan. Kalau ini berarti 3N plus 1 bagi 10 karena pembaginya adalah 10. Kalau tadi dibaginya adalah 4 gitu. Tinggal tergantung nilai desil mana yang akan kita cari. Bisa memahami sampai sini? Bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Ini ada ya di buku. Nanti kalau nggak mau catat, silakan dicek di bukunya. Nah, ini adalah perhitungan. Ini persentilnya belum sampai. Berarti hitunglah nilai kuartil desil dari berat data berikut. Jadi ini kalian silakan cari untuk nilai kuartilnya. Nilai desilnya untuk data berikut berarti 33,9, 44,9 sampai dengan 90,99. Ini frekuensinya. Silakan dicari nanti kalau yang sudah bisa akan dicari. Oke, ini yang dicari adalah K1, K3, lalu dicari D2, D ini D ya. D2, D7. Ya, ada 4 soal. Ini cari K1, K3, ini K3 ya. Lalu ini cari D2, ini D7. Jadi ada 4 yang harus kalian cari. Silakan.
Oke, ada yang sudah? Saya sudah, Bu. Oke, Maman, silakan. K1 dulu, Man. K1 Maman berapa, Man? Untuk K1-nya saya ketemu 52,62, Bu. Dari Dari mana? 50 dibagi 4 sama dengan 12,5, jadinya di kelas 3 yaitu tepi bawahnya 49,5. Lalu dijumlahkan hasilnya 52,6 gitu ya, Man ya? Iya, Bu. Tuh K3. K3-mu berapa, Man? K3-nya 77,83, Bu. Dari mana? Dari 50 dikali 3 dibagi 4. Hasilnya Dibagi 37,5. 4. Ya, Bu. Dibagi 4, oke, benar. Berarti di kelas mana, Man? 37,5 berarti di kelas 1, 2, 3, 5. Ini. Iya, Bu. Oke. Tepinya? Tepinya 69,5. Oke. Oke, kalau D2-nya berapa, Man? D2-nya 49,5. Dari mana? Dari 50 dibagi 10. Berarti kelasnya di mana? 100 dibagi 50, Bu. Kelasnya di mana? 100 dibagi 10. Kelasnya di 39,5. Di kelas 2. Di kelas 2. Ini. Berarti ininya 39,5. Oke. Ya, Bu. Kita siapkan dulu jawaban Maman. Dan yang terakhir D7-nya berapa, Man? Punyamu? D7-nya 99,5. 99,5. Nilai kelasnya di mana? Nilai kelasnya di kelas terakhir itu, Bu. Kelas berapa itu? Ini. Ya, Bu. Kelas 4. Oke. Nya 89. 9. Oke. Ini jawaban dari Maman. K152,6, K377, D249, dan D799. Ada yang berbeda jawabannya dengan Maman? Oke, silakan kita tunggu yang lain dulu. Apakah benar jawaban dari Mamannya? Maman NIM-nya berapa, Man? 20.135, Bu. Maman Fauzi ya. Oke, Maman setiap pertemuan dia selalu aktif dan menjawab pertanyaan. Oke, Man. Ada yang berbeda jawabannya dengan Maman? Ataukah Maman sudah sama dengan yang kalian hitung? Oke, kita tunggu yang lain dulu. Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Sudah? Nggak ada
Jawabannya sama semua sama Maman? Oke, kita lihat ya bareng-bareng di sini. Untuk rumus dari K1, gitu kan? Ya. K1 gitu. Berarti kita harus masukkan nilai yang ini, ya, rumus yang ini yang di atas ini. Nah, BK1 ditambah N bagi 4 dikurangi CF kali 1 dibagi dengan FK1 kali CI. Berarti kita harus cari yang pertama adalah N bagi 4. N-nya ada berapa itu? N-nya ada berapa? 50. 50. 50 bagi 4 berapa? 12,5, Bu. 12,5. 12,5. Sehingga nilai kelasnya di mana 12,5? Di Di kelas ketiga, Bu. kelas ketiga. Berarti kelas 8. Ya. Terus kelas sebelumnya berapa ini? 6 tambah 4. Berarti 10. Tapi kelasnya berapa? 49,5. Semua nilai ini kita masukkan ke rumus yang di atas. Ya. Yang di sini. Nih. Ya tadi, BK-nya berarti nilai tepi kelasnya ditambah dengan tadi nilainya 12,5 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya berarti 10 dibagi dengan nilai dari kuartilnya. Tadi berarti ada nilai di kelasnya dan dikali dengan CI sehingga tadi hasilnya adalah nih yang paling bawah, bener ya, Maman ya. Hasilnya adalah 52,6. Untuk K3 juga sama, berarti masukkan rumus yang di atas, K ditambah dengan nih. Ya, berarti yang dicari 3 dikalikan dengan 50 dibagi 4 berapa? 3 kali 50 bagi 4. Berapa? 37,5. 37,5. Di bagian mana 37,5? Ya enggak? 37,5. Ya enggak? Berarti 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 12 berapa? 18 tambah 12 berapa? 30. 30 berarti masih kurang kan? Berarti harus tambah ini 39 sehingga 37,5 ada di kelas ketiga. Kelima. Kelas kelima. Hasilnya adalah 77,83 gitu. Nilai sebelumnya berarti ini 30. Kalian tambahkan saja. Lalu D2 dan D7. D2 itu rumusnya berarti 2 kali N plus 10. Berarti 2 kali N-nya 50 dibagi 10. Berarti berapa nilainya, frekuensinya? 2 kali N bagi 10 berapa? Nih. Yang dicari kan D2, berarti 2 kali N. 2 kali 50 bagi 10 berapa nilainya? 10. 10. Ya enggak? 10 ada di mana berarti? Ini. Ya enggak? Ini tepi kelasnya berarti nilai sebelumnya 4. Maka hasilnya 49,5. Dan yang terakhir adalah D7. Kalau D7 berarti kan di sini, nah D7 berarti 7 kali dengan berapa ini? 50 dibagi dengan 10. Berarti berapa? D7-nya? 35, Bu. Berapa? 35. 35. Benar nggak kelasnya yang paling bawah? Kalau 35. 7 kali 50 bagi dengan 10, 35. Benar? Benar? Benar. Berarti kelasnya ada di mana ini kalau 35? Salah nggak punya Maman? Kalau 35. Salah nggak? Kan 7 kali 50, 300
50 bagi 10 berarti 35. Berarti salah ini Man yang terakhir di 7-mu. Berarti di sini kita cari 35 ada di kelas mana 35? 4 tambah 6, 10. Kelas kelima, 10 tambah 8, 18. 18 tambah 12, 30. 30. Yang dicari adalah 35. Berarti bukan di sini. 30 tambah 9 berarti 39. berarti sama kelasnya di nomor 9. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Bener Ya, Bu. enggak? Bener enggak? Berarti Maman yang terakhir keselip atau bener nih? Salah. Salah. Yang dicari ini, ya enggak? 7 kali 50 bagi 10, 35. Nah, berarti yang kelas kedua ini desilnya sama-sama di kelas 9. Sehingga nanti ini beda hasilnya. Berarti berapa hasilnya? Silakan yang bisa D7. D7. Maman baru betul 3. Silakan D7 ada yang bisa? Seratus 108,25 bukan, Bu? 108,25. Yang lain ada yang beda? Dicek lagi. Pembagi dan pengalinya jangan salah. Kalau Maman tadi 108,5 ya Man ya? Bu, 75 pas, Bu. Nah, Irgi 75 pas. Nah, mana yang benar nih? Silakan dicari. Tadi Irgi ya? Ya, Bu. Irgi. Paling bawah. Mana yang benar? Cek. Kalau pembagian itu diselesaikan dulu yang bagi, baru nanti kalian bisa kali gitu. Jadi jangan kebalik-balik ya. Oke, ada yang beda? Yang benar yang mana nih? 108,25, Bu, bukan 108,5. Berapa ini? 108, 25. Oke, beda koma aja Man, 25. Oke, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Nggak ada yang nyari. Cuman Maman sama Irgi. Ya, yang benar adalah 108,25. Nah, dicek lagi. Dicek lagi. Ya. Oke? Oke, bisa? Dicek lagi ya. Oke. Nah, ini adalah perhitungan untuk desil dan kuartilnya. Ya, kalau ini kalau offline saya suruh maju satu-satu biar bisa dicek. Ini karena kalau enggak kan saya nyatut satu-satu kan enggak mungkin ya. Oke. Setelah kita mencari perhitungan kuartil dan desil, yang terakhir adalah perhitungan persentil. Kalau yang namanya persentil otomatis dibaginya adalah 100, Bu. Ya enggak? Yang pertama adalah kalau untuk perhitungan data berkelompok, urut-urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Yang tadi itu kalau mau cari data tidak berkelompoknya itu diurutkan dulu ya. Lalu tentukan letak kuartilnya N plus 1 bagi 100, 2 kali N plus 1 bagi 100, 9 kali N plus bagi 100. Yang data. Lalu sekarang di sini ada ukuran data persentil, data yang berkelompok. Nah, kalau yang berkelompok beda, gitu kan. Nah, ini rumusnya ada N bagi 100 lalu P2 2 kali N bagi 100 dan
P3 berarti 3 kali N bagi 100 dan seterusnya gitu ya. Lalu di sini untuk formula persentil kelas 1 itu bagi 100 kurang F1 bagi FP1 kali CI. Ini sama ya, frekuensi kelas, kumulatif sebelum. Yang pembedanya hanya rumus atasnya ini. Yang ini sama sih, cuman kalau ini kan ditulisnya FD gitu ya, desil, kalau ini FP, persentil gitu. Oke. Saya rasa ini sama, cuman nanti kalau misalnya ini N bagi 100 ya, misalnya dari kelas ini, ini aja ya. Dari perhitungan ini silakan tentukan P2 dan P4-nya, persentil 2 dan persentil 4-nya, silakan. Datanya yang ini. Silakan. P2 dan P4-nya. Materinya sudah saya upload di learning, jadi nanti tinggal kalian unduh, itu sudah ada rumus-rumusnya. Tinggal dicari P2 dan P4-nya. Dari soal yang tadi, nah, cari P2 dengan P4-nya. Ada yang ralat. Yang tadi untuk menghitung kelas dan kelompok itu benar yang punyanya Yuni. Jadi di kelasnya. Jadi setelah kalian hitung kan diurutkan. Nah, itu dihitung di kelasnya, letak kelasnya. Itu ada di halaman 71. Di halaman 71. Jadi setelah diurutkan, kalian harus melihat datanya itu ada di kelas berapa. Berarti kalau tadi ya kita ralat ya, yang jawabannya Dian, yang di atas ini. Berarti K1 itu ada di kelas 11, karena ini, kelas ini. Jadi jawabnya gini, ini ada di data kelas 11. Lalu kelas 4 ada di data kelas 39. Lalu 6 itu ada di data 41. Jelas, jadi karena harus diurutkan terlebih dulu. Itu tadi saya terbalik. Oke, jelas ya? Jadi seperti kelas median dan modus kemarin. Oke, paham? Jadi kalau untuk data tidak berkelompok harus diurutkan, lalu dicari rumusnya.
seperti tadi, lalu dilihat itu letak kelasnya itu ada di data yang keberapa. Silakan tadi dilanjut. Untuk P2 dan P4 ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, Salsa. Silakan Salsa. Untuk P2-nya itu 39,5 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 4 dibagi 6 dikalikan 10 hasilnya 39,5 ditambah 39,5 ditambah 10 sama dengan 49,5. Gimana Salsa? P2 rumusnya tadi berarti 2 kalikan dengan N plus 1 dulu ya ini ya. Sorry, yang ini. 2 kali N dibagi dengan 100. 2 dikalikan 50 berarti 100. Ya enggak? Lalu 100 dibagi dengan berapa? 100. Berarti hasilnya berapa? Oh iya Bu, hasilnya bentar. Nah, kan pakai rumus yang ini. Oh iya Bu, saya salah. Bukan yang ini toh. Iya, Bu. Coba dicek dulu. Dicek dulu. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, Man. Hasilnya yang P2 saya ketemu 32, Bu. Hasilnya ketemunya yang P2 berapa, Man? 32. 32, oke boleh. Yang P3 berapa, Man? P4, sorry. 34,5. 34,5. Oke, kita lihat dulu. Benar nggak punya Maman? P2, berarti kelasnya di mana, Man? Punyamu. Silakan diuraikan, Man, dijelaskan cara dapetnya. Kelas pertama, Bu. Sini. Iya, Bu. Kenapa di 4? Soalnya cuman ketemu 1, Bu. 100 dibagi 100. 100 dibagi 100 berarti berapa? 1. 1. Ini kan, nih. N dibagi dengan, sorry. Ini kan yang dicari adalah kelas persentil 2. Berarti 2, ya enggak? Dikalikan dengan 50 bagi dengan 100. Berarti 100 bagi dengan 100 berapa? 100 bagi 100 berapa? 1. Berapa? 1. Berarti dia masuk ke kelas mana, Bu? Kelas pertama. Berarti frekuensi sebelumnya berapa? 0. Paham? Ini tepi kelasnya tinggal dikurangi 0,5. Ya enggak? Oke. Lalu dicari hasilnya adalah 32. Yang P4 berarti di sini adalah 50, ya kan? Datanya ada 50, berarti P4. 4 kali dengan 50 dikalikan dengan 100. Berapa hasilnya? 2, Bu. Berapa hasilnya? 2. Berapa? 2, Bu. 2. 2. 4 kali 50 hasilnya 200. 200 bagi 100 hasilnya adalah 2. Berarti nilainya adalah di kelas ke-2. Berarti ini Maman salah nih. Kok P2, harusnya P2 dengan P4-nya ini sama nih. Kalau ngelihat dari sini. Bener nggak punya Maman P2 dan P4-nya? Ada yang beda hasilnya? Kan masuk ke kelas kedua, ya nggak? Di kelas mana dia kelas kedua? Kelas mana dia kelas kedua? Nilainya 2 itu masuk frekuensi mana? Frekuensi 4, Bu. Frekuensi 4.
Di sini. Kok di sini? Nilainya tuh 2, ya nggak? Berarti masuk kelas mana? Kelas pertama, Bu. Yang frekuensinya 4. Kelas pertama. Ya, nilainya kan 2, bukan 20. 2, ya nggak? Tadi nih, kan kalian tadi sudah cari di bawah ini. Nih, 4 kali 50. Berarti berapa 4 kali 50? 50 200. kali 4 berapa? Hah? 200, Bu. 200. 200 bagi 100 berapa? 2. 2. Berarti masuk kelas mana dia? Ini kan 1 sampai 4 kan frekuensinya kan? Iya, Bu. Yang ini kelas pertama kan? Berarti harusnya nilai P2 dengan P4 ini sama atau beda kira-kira? Sama atau beda? Beda, karena Beda. nanti pembagi juga berbeda. Berarti punya Maman benar, yang pertama 32, yang P4-nya adalah 34,5. Nah, gitu. Jadi jangan bingung kalau saya putar balik. Nah, supaya kalian lebih yakin jawabanmu. Paham ya? Karena kan walaupun pembaginya sama, tapi kan ada yang satu dikalikan dengan 1, yang satu dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya berbeda. Jelas? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Saya, Bu, bisa diulang nggak, Bu? Ya. Mencari P2-nya, Bu. P2. Oke, cari P2. P2. Ya enggak? Ini rumusnya P2 ya. 2 dikalikan dengan 50. Nih. Berapa 2 kali 50, Gi? Irgi? 100, Bu. 100 bagi 100 berapa, Gi? 1, Bu. 1. Berarti ada di kelas mana, Gi? Frekuensi kelas 1 itu? Di kelas 1, Bu. Frekuensinya 4. Iya, betul. Paham? Lalu batas kelas sebelumnya berarti berapa, Gi? Batas kelas 30, Bu. Batas kelas 30? Eh, 29,5. Ya enggak? tapi Kan kelasnya, kurangin Bu. 0,5. Tadi Bu bilang batasnya. Saya kira batas kelasnya, Bu. Oke. Lalu ini berarti nilai sebelumnya berapa? 0, Bu. 0. Lalu tinggal dimasukkan, maka hasilnya di sini. 32. Paham? Paham, Bu. Jadi 4 itu berarti ada nilai 1 sampai 4 masuk frekuensi 4. Nilai 10 berarti 1 sampai 10 masuknya frekuensi 10. Paham ya? Jadi jangan bingung lagi cari kelas. Paham? Jelas? Paham, Bu. Jelas. Ada pertanyaan untuk kuartil, desil, dan persentil? Oke, jelas? Nah, kalau jelas, Bu, ini ada ya. Bu, kalau itu kan tadi labanya itu kan 40 sampai 49 begitu kan, Bu. Tapi kalau misal labanya 40 sampai kurang dari 49 itu maksudnya apa? Ya. Tepi sama batasnya apa? Ya, pakai yang kemarin, pakai yang paling bawah, nggak usah dikurangi 0,5. Ya. Terima kasih, Bu. Next, ini ada kuis, ya, ada kuis yang harus kalian kerjakan. Nah, ada dua kuis. Yang pertama itu adalah buatlah dari data ini, buatlah tabel distribusi frekuensi, batas kelas, tepi kelas, dan nilai tengah. Ya enggak? Lalu buatlah frekuensi relatif dan kumulatifnya. Gambarkan grafik histogram, poligon, dan histogram dan poligon. Nah, nanti dari sini ini lanjut ya. Ini data yang tidak berkelompok ya. Ini lalu dicari min, median, modus. Dari kelasnya yang sudah kalian tentukan ini, cari min, median, modus. Lalu kalian cari lagi nilai K1, nilai D2, nilai P9.
Nah, K1, D2, P9. Jadi satu soal aja deh, nggak usah yang bawahnya nggak usah dikerjain. Ini satu soal aja. Buatlah batas distribusi frekuensi, batas kelas, tepi kelas. Jadi kayak yang kemarin. Lalu dari situ kalian buat grafiknya, lalu cari min, median, modus, lalu cari K1, D2, dan P9. Paham? Nah, ini, silakan Paham, ini Bu. tulis karena nggak saya ini. Nah, dikumpulkan ya maksimal pada nanti malam jam 12 ya. Jadi boleh ngerjainnya maksimal hari ini jam 12. Kalau kuis kan nggak mungkin minggu depan ya kan, itu tugas kalau ini minggu depan. Kalau kuis kan sudah saya ini, kalau biasanya kalau di kelas kan saya tungguin ya kan. Oh ini kan karena online jadi saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Paham? Ini silakan ditulis dulu karena di slide-nya kan nggak selengkap ini. Silakan ditulis dulu tadi tambahan soalnya supaya nggak berbeda ya. Oke. Sebentar saya sambil buat di sini, berarti tambahan ada yang namanya kuis. Kuis soal nomor 1 dan tambahan untuk perhitungan min, median, modus, serta nilai K1, nilai D2, dan nilai berapa tadi? P9. Dan nilai P9. Oke. Oke. Batasnya nanti malam ya. Tanggal 29. Oke, 29. Berarti jam 23.00. Jam 23.00 karena kalau di set jam 12 nanti udah hilang. Berarti di setting jam 11 harus sudah ngumpulin di e-learning. Oke. Tulis tangan PDF seperti biasa supaya nggak susah. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Sudah saya buatkan kuisnya untuk di e-learning. Ya. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, karena kan dari kemarin belum ada kuis kok. Ya, jadi kuis pertama karena materinya sudah selesai, buat kelas, interval, poligon, ogif, min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Nah, sekarang saya kuiskan. Jadi yang dikerjakan hanya soal nomor 1. Tapi nomor 1-nya beranak. Dari sini nanti ada tambahan min, median, modus, lalu ada kuartil 1, desil 2, dan persentil 9. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu. Kumpulkan maksimal jam 11 malam hari ini. Nanti jadi setelah ini bisa kalian langsung kerjakan, ditulis tangan, lalu di scan PDF seperti biasa. Jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Ada pertanyaan untuk kuisnya? Oke, enggak ya? Oke, kalau tidak akan saya panggil untuk presensinya. Randy ada? Ada, Bu. Danun? Hadir, Bu. Laki? Ada, Bu. Adam? Adam ada? Ada? Nggak ada. Adam nggak ada. Lalu Arisanti? Arisanti ada? Arisanti? Nggak ada juga. Panji? Hadir, Bu. Panji? Hadir, Bu. Nazi? Ada, Bu. Ada. Ihsan?
Ihsan ada? Nggak ada. Oh, ada. Ihsan ada. Oke, Ihsan ada. Lalu Andini, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Raditya, Hadir, Bu. Ulfa. Dia izin, Bu. Siapa yang izin? Ulfa Mandari, Bu. Oh, gitu. Sakit? Itu, Bu, dia balik ke Perjalanan. Oke, Maman ada. Siti, Ada, Bu. Hafiz. Hafiz? Nggak ada. Hafiz nggak ada. Rosita, Hadir, Bu. Adifa, nggak ada juga. Oh, ada. Adifa ada. Cahyo, Iqbal, Ada Bu, Cahyo Bu. Hadir, Bu. Iqbal hadir, Cahyo, Bu. Ada Bu, Cahyo Bu. ada. Oke, Natasha, Pipit, Hadir Bu. Natasha hadir, Bu. Pipit hadir Bu. Gilang, Dian, Hadir, Bu. Azriel, Iva, Hadir, Bu. Zio, Yuni, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Faat, Erika, Hadir, Bu. Astrid, Hadir, Bu. Karisma, Hadir, Bu. Salsa, Siti, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hilda, Hadir, Bu. Rahman, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Nalen, dan Irgi. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Oke, sudah semua. Ya, jadi hari ini kita akan kuis. Kuisnya nanti kalian lihat soal nomor 1, cukup nomor 1 ya, nomor 2 tidak usah dikerjakan. Lalu ditambah dengan menghitung min, median, modus, lalu P1, D2 dan K1, D2 dan P9 ya. Saya tunggu nanti malam sampai dengan jam 11. Lewat dari situ nanti nggak bisa ngumpul di e-learning-nya. Scan lalu di PDF-kan. Tulis tangan lalu di PDF-kan saja. Ada pertanyaan sampai untuk materi hari ini? Tidak ada? Saya rasa jelas ya, sangat jelas ya. Oke, kalau tidak ada, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.